Halo, Tas. Halo Ibu Anissa. Oh ya, baik. Silakan coba tes suaranya Nisa.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa join webinar kami pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Anissa Dianera Arfianti. Halo? Halo, tes. Ya, halo, silakan Mbak Anissa. Oke, bisa dengar suara saya ya? Ya, bisa Mbak. Oke, baik. Ya, perkenalkan saya Anissa Dianera Arfianti. Saya di sini sebagai Application Engineer di PT HS Brothers. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang screening adulterants or counterfeit products in less than 60 seconds. Jadi bagaimana caranya kita bisa men-screening adulteran atau bahan-bahan asing lain di dalam produk kita dalam waktu kurang dari 60 detik. Oke. Sebelumnya, bila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung ketik di Q&A box yang sudah tersedia ya. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah dengar mengenai istilah adulteran atau mungkin pencampuran bahan lainnya. Nah, di sini saya akan membahas isu tersebut. Kebanyakan pabrik pada umumnya menganalisa komponen chemical properties yang utama ya, seperti protein, fat, kemudian moisture, fiber, ataupun ash. Tapi bagaimana dengan adulteran atau bahan asing lainnya? Apakah kita juga bisa menganalisanya? Nah, tentunya bila kita bisa menganalisa adulteran tersebut, tentu sangat membantu sekali ya Bapak Ibu. Kualitas raw material kita pun akan terjaga karena bisa men-screening material yang tidak diinginkan lebih awal. Seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya kita bisa screening juga di akhir, nah sampai final produk pun spesifikasi dari produk kita pasti akan terpenuhi dan terjaga dengan baik. Oke, nah adulteran. Kira-kira bagaimana adulteran itu bisa terjadi? Nah, berikut contohnya, misalkan di sebuah food processing factory, bisa dilihat ini sedang dilakukan cleaning dengan clean agent atau deterjen ataupun cairan pembersih. Jadi ada kalanya walaupun sudah dibersihkan, ada kemungkinan masih ada sedikit deterjen yang tertinggal dan bisa tercampur dalam produk yang sedang diproses. Nah, jadi walaupun mungkin setelah dibersihkan dengan cleaning agent, kemudian dibilas dengan air, seperti itu, tapi pasti ada kemungkinan sedikit deterjen yang tertinggal. Nah, tumpahan atau mungkin sisa deterjen yang ada itu mungkin bisa menyebabkan produk yang kita miliki bisa menjadi out spec. Oke, bisa menjadi out spec. Nah, misal di industri susu, pembersihan truk susu juga bisa ya. Jadi misal setelah truk susu mengantar fresh milk-nya ke sebuah factory, kemudian dilakukan pembersihan si truknya itu, tentunya dengan deterjen ya. Nah, jadi bisa saja saat pembersihan itu mungkin ada deterjen yang tertinggal sehingga bisa menurunkan kualitas final product Bapak Ibu sendiri. Bisa jadi di final produknya menjadi out spec seperti itu. Oke, kemudian ini juga ada artikel ya Bapak Ibu yang sudah, jadi isu ini memang sudah terjadi di dunia. Jadi artikel ini saya ambil dari Times of India. Jadi Food Safety and Standards Authority of India menemukan bahwa minyak goreng yang dijual di Madura Market mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan tidak aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Ya, jadi mengandung bahan-bahan berbahaya yang seharusnya tidak ada di minyak goreng seperti itu. Kemudian ini ada artikel lagi dari The New Daily Australia yang mengatakan bahwa hampir 20% Australian honey yang ternyata tidak murni hanya madu saja. Tetapi madu ini juga dicampur oleh bahan-bahan lain atau non-honey substance. Nah, hal-hal seperti ini ya yang perlu kita cegah dan hindari supaya tidak mempengaruhi spek produk kita. Nah, lalu untuk di industri susu di tahun 2013,
Nestle yang merupakan salah satu raksasa dairy industry di dunia sempat menolak salah satu suppliernya, supplier fresh milk, karena ditemukannya ada DNA horse meat dalam kandungan fresh milk yang mereka dapatkan. Seperti itu. Jadi ada DNA horse meat-nya di dalam fresh milk-nya. Nah, kemudian yang kedua, ini saya artikelnya dari News India, juga ditemukan adanya pencampuran deterjen ke dalam susu yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kalau yang tadi, yang Nestle ini ditemukan di awal, sebelum susu diolah, ternyata isu ini juga bisa terjadi di akhir, di final product, atau produk yang akan dijual ke masyarakat. Bisa dilihat dari dua artikel ini, horse meat ataupun deterjen kan memang seharusnya tidak ada dalam kandungan susu ya Bapak Ibu. Begitu. Jadi isu adulterasi ini memang banyak terjadi. Oke, nah artikel-artikel tadi yang saya sampaikan merupakan contoh real issue mengenai economic adulteration. Nah, jadi apakah sebenarnya definisi dari economic adulteration? Nah, definisinya adalah sebagai berikut. Nah, jadi dilakukannya penambahan atau pencampuran bahan asing, inferior ingredients yang bertujuan untuk meningkatkan financial benefit bagi beberapa pihak. Nah, for example, people try to stretch milk by adding water. Nah, jadi fresh milk-nya dilakukan pencampuran dengan air. Nah, sementara kalau misalnya kita campurkan dengan air itu sangat mudah dideteksi. Karena kalau ditambahkan air kan susunya jadi encer. Nah, kalau jadi encer itu nilai proteinnya pun akan menurun seperti itu. Padahal kan yang kita inginkan proteinnya harus tetap stabil ataupun tinggi ya. Nah, maka dari situ disinilah dilakukan adulterasinya. Jadi harus ditambahkan compound lain yang digunakan untuk mengcover si penambahan air itu. Begitu. Nah, kenapa kita harus mengidentifikasi material-material yang terkandung di dalam raw mat ataupun produk kita. Nah, selain untuk menentukan komposisi utama seperti protein, moisture, fat, ataupun ash, nah hal ini juga dilakukan untuk mencegah pencampuran bahan mentah Anda dengan menambahkan bahan yang tidak relevan. Seperti itu ya. Jadi untuk mencegah adanya pencampuran bahan lain yang bertujuan untuk economic gain. Atau yang kita sebut di sini adalah adulterasi. Nah, mungkin ada yang pernah dengar ya Bapak Ibu ya. Nah, adulterasi sendiri ini ada dua macam. Nah, yang pertama on purpose atau sengaja. Jadi seperti yang artikel yang Nestle tadi, jadi memang si suppliernya menambahkan DNA horse meat. Nah, seperti itu untuk financial benefitnya dia. Nah, karena DNA itu kan mengandung nitrogen yang tinggi ya, jadi bisa meningkatkan protein juga. Nah, itu secara sengaja untuk meningkatkan financial benefit. Nah, yang kedua, accidentally atau tidak sengaja. Nah, kalau tidak sengaja ini yang saya ilustrasikan di awal. Jadi misal dilakukan cleaning, kemudian ada deterjen yang tertinggal. Nah, itu juga bisa menjadi adulteran yang tidak sengaja. Karena kan memang harusnya sudah dibersihkan, dibilas dengan air, dengan baik, tapi tidak menutup kemungkinan adanya deterjen yang tertinggal. Nah, selain itu, juga yang jelas untuk memastikan bahwa produk Bapak Ibu sesuai dengan kualifikasi yang ada, sehingga bisa diterima di masyarakat luas. Nah, kemudian kenapa kita harus menganalisanya dengan cepat? Nah, yang tentunya dengan cepat kita bisa menghemat waktu ya, kita bisa menghemat waktu dari turnaround time of production dan juga kita bisa meningkatkan quality assurance dari produk atau raw material kita sendiri. Oke, nah sekarang bagaimana caranya kita dapat mengidentifikasi material-material tersebut? Nah, bagaimana caranya? Apakah ada solusinya? Yes, we have it. So, introducing our technology from FOSS. Jadi inilah kedua teknologi dari FOSS, yaitu NIR technology atau Near Infrared Technology. Kemudian yang kedua ada FTIR Technology atau Fourier Transform Infrared Technology. Nah, jadi dengan kedua solusi ini akan membantu kita dalam mendeteksi keberadaan adulteran.
Oke, sebelum beranjak ke situ, saya akan membahas sedikit tentang Heiss Brothers dan juga brand yang kami bawa, yaitu Voss. Who and what is Voss? Voss merupakan company yang didirikan di Denmark oleh Mr. Niels Voss. Jadi nama company ini sendiri diambil dari nama foundernya, yaitu Voss. Nah, Voss telah mempelopori penerapan high technology untuk instrumen analisa yang berdedikasi dan inovatif. Nah, produk milik Voss ini bisa digunakan di berbagai bidang. Salah satunya adalah food and agriculture, jadi contoh kita bisa mostly di central milk testing, dairy, kemudian grain milling and oils, feed and forage, sugar, kemudian terakhir juga tidak lupa kita juga supply instrumen laboratory. Oke, dan ini adalah perusahaan yang sudah bekerja dengan kami, berikut contohnya. Jadi bisa dilihat di industri susu, kita ada Nestle, Ultrajaya, FFI, So Good Food, Danone, dan masih banyak lagi. Lalu di feed and forage, pakan ikan, pakan ternak, kita ada Java, Charon Pokpan, CJ, Malindo, Monokoyo, seperti itu. Kemudian di tepung, grain, kita ada Eastern Pearl Flour Mills, ada Bunga Sari, seperti itu. Jadi memang produknya Voss ini memang secara global sudah dipakai, tapi di Indonesia pun sudah banyak yang menggunakannya. Nah, dan Voss sendiri memiliki eksklusif distributor di Indonesia, yaitu kami, PT Heiss Brothers. Nah, PT Heiss Brothers sudah menjadi partner Voss sejak 1980, jadi sudah kurang lebih 40 tahun ya. Nah, kita juga provide sales and after sales service, dan kita juga memiliki cabang di Surabaya. Oke, tapi bagaimana dengan tepatnya teknologi-teknologi tersebut akan bekerja dan membantu kita dalam mendeteksi adanya adulteran. Oke, jadi tadi teknologinya ada dua, NIR dan FTIR. Oke, nah jadi NIR dan FTIR sendiri menggunakan salah satu energi dari gelombang elektromagnetik yang ada. Nah, jadi ini saya tampilkan, ini adalah skema gelombang elektromagnetik. Mungkin ada yang sudah kenal. Nah, di sini NIR dan FTIR menggunakan gelombang elektromagnetik infrared. Nah, jadi biasanya sinar infrared ini digunakan untuk misal remote TV, kemudian AC, atau yang lebih serius seperti Night Google Vision, ya seperti itu dalam kesehariannya. Nah, infrared sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 region, yaitu yang pertama ada near infrared, dia yang paling dekat dengan visible. Kedua ada middle infrared, ya dia dinamakan middle karena dia di tengah. Kemudian yang terakhir yang paling jauh adalah far infrared. Oke. Nah, dari 3 ini yang digunakan oleh si NIR adalah tentu si NIR ini, atau yang kita sebut dengan near infrared. Dia memiliki panjang gelombang dari 780 nanometer sampai 2500 nanometer. Nah, region ini didiscover oleh William Herschel pada tahun 1800. Oke, nah NIR sendiri, gelombang ini itu sangat sensitif terhadap organic compounds. Jadi dia sangat mudah diserap oleh ikatan OH, CH, dan juga NH. Ya, dan ikatan-ikatan ini yang biasanya menyusun molekul-molekul utama yang kita analisa seperti protein, mungkin moisture, seperti itu. Oke, tadi NIR. Nah, sekarang kalau FTIR, nah, dia menggunakan region yang ini, yaitu middle infrared. Memiliki panjang gelombang dari 2500 nanometer sampai 25.000 nanometer. Nah, jadi ini adalah region yang digunakan oleh Fourier Transform Infrared yang didevelop oleh Jean-Baptiste Fourier. Oke, jadi NIR dan FTIR menggunakan gelombang NIR dan juga IR dalam sistemnya. Oke, nah kedua teknologi tersebut bekerja dengan prinsip infrared spektroskopi.
Nah, mungkin sering dengar spektroskopi ya Bapak Ibu, tapi di sini spektroskopi dari FOS menggunakan gelombang infrared. Nah, jadi adalah metode untuk mengidentifikasi dan menganalisa chemical compound atau senyawa kimia. Nah, bagaimana caranya? Sistemnya sama semua spektroskopi, jadi si infrared ini diarahkan ke sampel. Nah, kemudian dengan mengukur radiasi yang diabsorb atau energi yang diabsorb oleh sampel di beberapa frekuensi yang berbeda, maka kita bisa tahu molekul-molekul apa saja yang menyusun si sampel tersebut, dan tentunya based on spektrum. Oke, berikut skemanya, skema NIR dan STIR. Semua tentu berawal dari lampu. Jadi energi yang kita gunakan, kita dapat dari lampu. NIR menggunakan NIR source, kemudian IR source menggunakan IR source. Nah, setelah lampunya ditembakkan, sebelum ke sampel, kita arahkan ke wavelength selector atau yang kita sebut dengan grating untuk NIR. Kalau STIR menggunakan interferometer. Nah, lalu hasil energi yang dipancarkan baru diarahkan ke sampel, diserap oleh sampel atau diteruskan, kemudian dibaca oleh detektor, nah, dan akhirnya diproses. Nah, final result-nya yang dibaca oleh NIR dan STIR sendiri adalah berupa spektra. Nah, jadi STIR dan NIR memanfaatkan energi lampu dalam bentuk NIR source dan IR source supaya kita bisa dapat mengidentifikasi chemical properties dari suatu sampel atau suatu materi. Nah, alat FOS sendiri akan mengidentifikasi si sampel ini berdasarkan spektrumnya. Begitu. Oke, jadi both NIR and STIR work based on spectrum. Nah, jadi berikut contoh spektra yang kita dapat dengan alat analisa milik FOS. Nah, jadi bisa dilihat untuk sumbu X-nya adalah panjang gelombang, kemudian sumbu Y-nya adalah absorbansinya. Nah, bisa dilihat ini contohnya spektrumnya rapat-rapat dan mirip ya, karena semua berasal dari materi atau bahan yang sama. Nah, seperti itu. Nah, disinilah uniknya. Jadi, each materials have their own fingerprints. Jadi bisa dibilang spektrum yang kita dapat dari hasil analisa kita itu bisa diibaratkan sebagai sidik jari. Nah, jadi seperti sidik jari yang tiap orang miliki berbeda-beda, nah, kan nggak mungkin sama persis ya. Nah, seperti itulah spektrum. Jadi dengan feature spektrum ini yang memiliki fingerprint unik, dia bisa membedakan mana spektrum yang baik dan mana yang bad spektrum. Seperti itu. Atau bad spektrum dalam kasus ini adalah adulteran. Oke, nah berikut contoh skema sampel yang sudah saya analisa. Jadi sama, sumbu X adalah panjang gelombang, sumbu Y adalah absorbansi. Oke, jadi ini saya analisa 3 tepung. Yang pertama ada tepung terigu, kemudian tepung maizena, yang terakhir tepung beras. Nah, memang 3 spektrum ini hampir mirip ya, karena memiliki kandungan properties yang hampir mirip juga, seperti protein, moisture, seperti itu, dan juga ash. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita bandingkan antara material yang totally berbeda? Nah, jadi bisa dilihat, saya belum expose ini apa, tapi bisa dilihat kalau dua spektrum ini memiliki bentuk yang berbeda. Nah, mari kita buka. Kira-kira yang bawah ini apa? Nah, ternyata yang bawah adalah tepung maizena, sementara yang satunya adalah pasir kerikil, yang merupakan contoh impurities atau adulteran yang mungkin bisa sering kita temui. Begitu. Jadi bisa dilihat dengan spektrum ini kita bisa identifikasi mana yang impurities atau mana yang adulteran dan mana yang bukan. Nah, kenapa? Karena masing-masing material itu memiliki bentuk spektrum sendiri-sendiri. Kemudian di industri susu misal, berikut contoh spektrum hasil analisa skim milk powder sebanyak 214 sampel. Nah, bisa dilihat ini antar spektrumnya mirip-mirip dan rapat-rapat ya. Kenapa? Karena mereka semua adalah hasil spektrum dari materi yang sama, yaitu skim milk powder. Nah, sementara kita bandingkan
Nah, dengan melamin. Nah, melamin ini adalah adulteran yang umum ditemukan. Nah, bisa dilihat secara spektrum sangat berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kalau melamin dia bentuknya ada noise di sini, kemudian down and up, noise lagi sampai akhirnya di akhir panjang gelombang. Sementara kalau skim milk powder bentuknya sangat-sangat berbeda. Jadi dengan adanya perbedaan ini, karena lagi-lagi unique fingerprints ini, kita bisa membedakan mana yang adulteran dan mana yang bukan. Nah, masih di industri susu, fresh milk yang merupakan raw material dari industri susu ini memiliki particular IR spectrum. Jadi memang susu ini secara global bentuk spektrumnya sama. Nah, jadi mau susu di mana, mau susu di Indonesia itu memiliki bentuk spektrum yang sama. Tapi dengan analisa FTIR, bila sampel yang kita baca itu memiliki perbedaan dari fresh milk yang normal, itu langsung ada warning dan bisa terdeteksi secara langsung. Kenapa? Karena si adulteran sendiri itu memiliki spektrum atau fingerprint yang sangat berbeda dari spektranya si fresh milk. Nah, bisa dilihat ini yang merah adalah amonium sulfat, kemudian peak yang birunya adalah urea, yang terakhir yang hijau ini adalah melamin. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi mungkin sudah diketahui materialnya ya, adulterannya seperti melamin, urea, kerikil, amonium sulfat dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kandungannya belum diketahui, itu kira-kira bisa nggak ya dideteksi oleh NIR dan FTIR? Ini saya tampilkan contoh calibration set dari jagung. Nah, kita nggak tahu ini spektranya apa, cuma bisa dilihat secara gamblang bahwa ada 3 spektra yang berbeda. Nah, maka kita bisa putuskan kalau tiga spektra ini adalah outspec. Nah, karena lagi-lagi karena si fingerprintnya itu sendiri, komponen yang harusnya tidak ada di produk dapat langsung dianalisa oleh NIR dan FTIR. Walaupun mungkin tidak diketahui outlier itu apa. Nah, jadi dari set ini dapat terlihat jelas bahwa ada 3 spektrum yang outspec karena 3 spektra ini berbeda dengan spektra yang lainnya. Nah, untuk visualnya di software milik FOS seperti ini contohnya. Nah, jadi saya ada contoh tes tobacco powder. Jadi ternyata setelah dianalisa secara spektrum dia memiliki kontaminan atau dia terkontaminasi. Nah, maka dia bisa dikualify sebagai bad product. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini tampilan software untuk di industri dairy. Ya. Jadi selain kita bisa analisa, bisa dilihat di sini ada fat, protein, laktos, dan juga total solid. Nah, kita juga bisa analisa si adulterannya. Nah, bisa dilihat di sini ada melamin, formaldehyde, sodium bikarbonat, dan sodium nitrit. Nah, dari adulteran ini yang bisa dianalisa, maka user pun bisa mereject sampel yang outspec. Nah, misalnya user memiliki limit melamin maksimal 200 atau 201 nih angkanya. Nah, berarti kita punya 2 sampel yang bisa kita reject. Nah, dengan begitu kita bisa menjaga kualitas si fresh milk yang ada di hulu, yaitu di awal sebelum susu diproses menjadi final product. Ya, jadi ini memang adalah suatu terobosan dan salah satu cara additional bahwa kita bisa juga menganalisa adulteran atau bahan asing lain di sampel kita. Oke, nah berikut adalah video yang akan kami tampilkan tentunya mengenai adulteran juga, yaitu Good Product Scaling Solution dari FOS. Please enjoy. Meet the Trust family. They love your products, but only as long as the contents of each can, bottle and package has precisely the same taste and nutritional value as their last. They want products that are safe, consistent in quality, and with labeling they can trust. Reasonable? We think so. And by new use of analytical technology, we can make sure that the Trust family and millions of others like them
can enjoy safe and consistent quality products at an affordable price. Producers today need to protect themselves against the risk of mishaps, fraud, and adulteration of their products, and ultimately protect themselves against expensive recalls, bad PR, and public scandals. With a good product screening solution, producers can make smarter use of existing analytical methods they are already using today, such as FTIR and NIR. These compositional analyses can be expanded to provide rapid safety screening of raw materials. Besides triggering a warning if known adulterants like melamine or cyanuric acid have been added to your raw material, it will also guard you against yet unknown adulterants, technical mishaps, and human errors. But a good product solution goes beyond helping you to reject out-of-spec raw material at the gates. Your overall quality control can even be improved. By applying the same good product screening further down the line, faults in your production can be detected to avoid both waste through discarded products and the accidental shipping of bad or even dangerous products. All in all, new use of analytical technology can help producers to maintain safety, quality and margins whilst reducing waste and making better use of increasingly scarce natural resources. Good product safety screening is a highly cost-effective way of minimizing the risk of food fraud and mistakes, ensuring that the Trust family will continue to favor your great products. Good product safety screening, a new dedicated analytical solution from FOSS. Ya, oke, jadi tadi videonya menjelaskan tentang solution from FOSS, yaitu Good Product Screening Solution. Jadi tadi digambarkan, misal Bapak Ibu membeli suatu produk atau barang bisa di supermarket langsung, atau mungkin karena sekarang lagi pandemi, bisa jadinya beli lewat online. Nah, tentu kita bertanya-tanya, apakah barang ini sudah memiliki spek yang sesuai atau tidak? Nah, tentunya kita sebagai customer yang membeli produk, kita akan tetap beli produk tersebut as long as konten, komposisinya, dan semua spesifikasi yang ada di produk tersebut itu sesuai dan terjamin dengan baik. Jadi produknya harus aman dikonsumsi dan tentu berkualitas terbaik. Jadi dengan adanya Good Product Screening Solution dari FOSS, selain kita juga memberikan solusi untuk analisa komponen utama seperti fat, atau protein, atau moisture, seperti itu, FOSS juga bisa membantu screening adulteran yang ada di raw materials maupun produk. Nah, fitur ini memang sudah ada di alat NIR dan FTIR milik FOSS. Nah, saat menganalisa sampel dengan produk kami, dengan produk FOSS, Bapak Ibu juga bisa sekaligus mendeteksi adanya adulteran atau komponen asing yang sudah diketahui ataupun tidak diketahui. Karena masing-masing material atau komponen memiliki bentuk spektrumnya sendiri-sendiri. Nah, how we add value. Jadi, dan juga Good Product Screening Solution ini juga bisa diterapkan dari mulai downline sampai upline. Jadi, misal dari penerimaan raw material, kemudian lanjut ke quality control lab, kemudian ke inline production, terakhir di finish product. Bila kita bisa terapkan screening solution ini di tiap titik, tentu kita bisa mengurangi technical mishaps, human errors, bahkan mungkin accidental shipping, dan kita juga bisa istilahnya mencegah adanya produk yang mungkin mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Nah, dengan cara seperti itu, FOSS memberikan solusi yaitu Good Product Screening Solution supaya kita bisa mencegah adanya adulteran yang ada di raw material kita ataupun final product kita. Oke, dan inilah solusi yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu. Salah satunya adalah tadi yang pertama NIR Technology, jadi adalah FOSS NIR Product. FOSS NIR Product sendiri ada yang bench, jadi diletakkan di meja di laboratorium bisanya.
Jadi pertama yang untuk yang bench product, kita ada Invatec Nova. Jadi biasanya untuk analisa grain, tepung, gandum, dan kelompoknya. Kemudian kita ada DS1650 dan juga DS2500. Nah, untuk DS2500 ini sendiri adalah alat yang memang paling banyak digunakan di customer kami karena bisa analisa feed, sugar, susu, susu bubuk, fish feed, dan juga coklat juga bisa. Kemudian kita juga ada food scan, biasanya untuk dairy atau analisa daging atau meat. Nah, kemudian selain bench, kita juga ada yang inline. Nah, sesuai namanya inline, jadi bisa ditaruh di line production, yaitu Provos. Nah, jadi dengan near inline ini bisa diletakkan di dalam produksi, sistem produksi. Jadi contoh diletakkan di atas belt conveyor supaya kita bisa menganalisa sampel-sampel yang jalan di conveyor tersebut secara live. Nah, jadi kita juga bisa menjaga kualitas produknya secara live dengan Provos ini. Oke, tadi NAR product, sekarang berlanjut ke FOS FTIR product. Nah, untuk FTIR product sendiri memang mostly digunakan di dairy industry. Jadi kita ada perkembangan produk ya. Jadi mulai pertama dari Milkoscan FT1, berkembang menjadi Milkoscan FT2, dan terakhir yang baru launch tahun ini adalah Milkoscan FT3. Nah, untuk FTR produk sendiri ini bisa digunakan di dairy seperti susu, flavor milk, susu yang ada rasanya, kemudian keju, yogurt, dan terakhir wine juga bisa. Oke, jadi kita sudah sampai pada kesimpulan, jadi di sekeliling kita, bahkan di dunia. Oke, jadi bagaimana cara mencegah terjadinya si adulterasi ini? Nah, jadi FOS menyediakan solution, yaitu NIR dan FTIR teknologi yang akan menghasilkan detailed fingerprint dalam bentuk spektrum dari produk, Bapak Ibu, dan juga adulteran yang ingin kita cegah. Nah, jadi kita bisa bedakan mana yang good spectrum dan mana yang bad spectrum, seperti itu. Jadi ini memang cara pandang baru ya, jadi kita bisa men-screening unwanted material yang ada di raw material atau produk Bapak Ibu. Analisa komposisi utama seperti protein dan lain-lain, NAR dan FTIR ini juga bisa menganalisa adulteran yang ada. Dan yang terakhir kemudian dengan menjaga kualitas tersebut, kita bisa menghasilkan produk yang baik dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Kenapa? Karena kita sudah bisa men-screening raw material kita sampai final produk dari adulteran yang ada. Oke. Oke, ini ada yang sudah dijawab. Jadi dari Bapak Iksan, apakah kita harus membuat data reference sendiri atau sudah ada database yang biasa kita gunakan? Saat ini database-nya sudah ada apa saja? Oke, jadi kalau kualitatif kita tidak perlu reference, jadi hanya spektrum. Biasanya ini sudah diterapkan di dairy industry, yaitu fresh milk. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sudah menggunakan produk dari FOS, kita ada istilahnya ASM atau Abnormal Screening Module. Nah, dengan adanya ASM itu, kita bisa screening susu-susu yang memiliki spektrum yang aneh dari biasanya, seperti itu. Nah, selain ASM, di FTIR kita juga sediakan
Yang targeted, jadi yang sudah ada parameternya apa saja, parameter adulteran apa saja, itu kita namakan targeted adulteran. Nah, dari FOS sendiri sudah menyediakannya, yaitu biasanya parameternya yang ada adalah melamin, kemudian formaldehyde, terus sodium nitrit, kemudian sodium bikarbonat, lalu urea, dan sukros. Jadi biasanya material-material yang biasa dideteksi di dalam susu, atau adulteran-adulteran yang biasa dideteksi di dalam susu. Oke. Lalu ketahui adanya kandungan gula dalam gula aren atau gula kelapa. Nah, kalau gula sendiri kan merupakan komponen organik ya Bapak Ibu. Jadi tentu dengan NIR kita bisa menganalisanya. Awalnya kita harus collect spektrumnya dulu dan juga reference methodnya supaya kita bisa develop calibration set untuk bisa dibacanya kandungan gula aren itu. Kemudian, oke, ini ada pertanyaan lagi juga, apakah kita bisa analisa adulteran selain organik ya? Jadi kalau kayak melamin, kemudian urea, wheat flour, itu biasa kan memang organik, jadi dia mengandung nitrogen, makanya dia digunakan untuk mengcover si penambahan adulteran itu. Nah, kalau jawabannya adalah kita untuk NIR sendiri memang sensitifnya terhadap organic compound. Tapi kalau inorganic compound biasanya bisa, tapi tentu pendekatannya tidak akan sebagus organic compound. Tapi balik lagi, biasanya yang ditambahkan di adulteran itu adalah bahan-bahan yang mirip dengan parameter yang ada. Jadi misal, kayak tadi susu ditambahkan air. Nah, kalau ditambahkan air nanti jadi encer, proteinnya turun. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menjaga nilai proteinnya tetap tinggi? Kita tambahkan melamin. Kenapa melamin? Karena melamin itu 66%-nya adalah nitrogen. Nah, jadi karena dia nitrogen, jadi tentu kita bisa analisanya karena dia merupakan komponen organik. Lalu apakah sudah pernah dicoba sebelumnya? Oke, ini yang gula tadi. Oke, yang ini. Sebentar. Nah, jadi balik lagi karena tiap sampel itu memiliki material spektrum yang berbeda-beda, jadi tentu kalau misalnya kita analisa sama-sama, itu pasti kelihatan peak-nya beda, mana yang gula aren pure, dan mana yang nira aren dicampur dengan gula pasir. Ya, seperti yang tadi saya contohkan dengan kerikil sama tepung maizena, itu dia memiliki spektrum yang berbeda. Hal ini juga berlaku di nira aren dengan gula pasir. Seperti itu. Oke, nah ini dari Bu Rika. Untuk CPO yang terkontaminasi alkali. Alkali apakah bisa dideteksi juga? Nah, kalau alkali sendiri, jadi intinya kalau misalnya adulterannya, alkali, jadi kalau misalnya memang adulterannya berupa organik, kita bisa analisa juga. Biasanya kalau CPO menggunakan NIR ya, jadi kalau dengan NIR sendiri kita ada fitur GHNH, ya kan mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar. Nah, jadi kalau misalnya CPO kan memang seharusnya tidak ditambahkan dengan alkali. Nah, spektrum yang CPO saja itu pasti punya form yang berbeda dengan CPO ditambahkan alkali. Nah, dari situ kita bisa screening dengan metode GHNH yang sudah ada di NIR. Seperti itu, Bu Rika. Tentunya, kalau saya mau clarify lagi,
pengecekan adulteran ini pun tidak lepas dari standar method. Jadi contoh misal di pabrik susu kita analisa melamin juga di FTIR-nya. Tapi tidak lupa kita juga setelah analisa di FTIR, kita juga istilahnya validasi dengan standar metodenya. Seperti itu. Ya, jadi tentu screening adulteran ini tidak bisa berdiri sendiri, tetap didukung dengan adanya standar metode yang ada di lab. Jadi istilahnya bila ingin menganalisa suatu adulteran, mula-mula memang harus diawali dengan standar metode dulu. Seperti itu. Oke, waktunya tinggal 4 menit. Ya. Sudah pernah install di Sugar Factory, khususnya inline for sugar product. Ini boleh diklarifikasi yang diinstal apa maksudnya? Answer live dan answer live dan kalau yang inline juga prosesnya sama seperti di NIR. Cuma memang bedanya yang kalau inline alatnya pakai Provos, sementara kalau yang di lab alatnya pakai biasanya DS 2500. Tapi untuk secara kalibrasinya dan penentuan adulterannya pun sama. Seperti itu. Jadi bila kita sudah istilahnya develop calibration set untuk adulteran tersebut, kita juga bisa cegah adanya adulteran itu ada di sampel kita. Oke, seperti itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Rizky. Jadi, how to calibrate adulteration in milk scan with primary method. Nah, jadi sama, untuk FOS sendiri sudah menyediakan istilahnya menyediakan kalibrasi berupa targeted model. Jadi dari targeted model itu tetap kita validasi dengan standar method yang ada, sehingga alat FTIR kita tetap terjaga kualitasnya. Seperti itu. Jadi semua tergantung dengan standar metodenya. Oke, Bapak Ibu, ini waktunya sudah mendekati akhir. Hampir 45 menit, saya akan mengakhiri webinar kali ini. Bila ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor yang tertera di slide ini atau bisa kunjungi platform kami di Lab Indonesia. Jadi sampai besok pamerannya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sudah mengikuti webinar yang kami berikan. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita dapat dipertemukan di lain kesempatan. Sekian, saya Anissa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.